Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk diisi oleh renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau mendengarkan satu pujian dan nanti jemaat Tuhan akan berdoa. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Renungkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk-Mu nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Renungkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Roh Kudus. Kami boleh ada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Pagi ini kami akan mulai ibadah, kiranya kuasa Allah menyertai kami, sehingga puji-pujian yang akan kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Berkatilah yang membawakan puji-pujian dan juga musik. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi-Mu. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita beribadah masih secara online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita dalam kita menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik, kita mau siapkan segenap hidup kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita mau menyiapkan hati kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan pagi hari ini akan kita dengar, itu boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu responi kebenaran firman Tuhan dengan baik, responi setiap apa yang menjadi perkataan firman, sehingga kita boleh menikmati apa yang menjadi janji kebenaran firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari
siapkan Alkitab kita masing-masing, atau siapkan Alkitab mungkin yang ada di handphone kita masing-masing, untuk kita boleh sama-sama mengikuti setiap renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama belajar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berikan tema atau judul, yaitu adalah undangan dari Tuhan. Nah, kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ini adalah salah satu ayat hafalan kami di Pastori, ayat hafalan yang selalu kami baca setiap pagi sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Dan kita mau baca bersama-sama renungan kebenaran firman Tuhan ini yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, puji bagi nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di situ jelas dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 adalah marilah kepadaku. Itu di dalam Alkitab Bahasa Indonesia yang kita baca bersama-sama, itu adalah kata-kata marilah kepadaku. Dan di dalam bahasa Inggris saya juga mencatat di sini dikatakan come to me. Nah, di sini adalah undangan Tuhan Yesus yang sangat manis, dan undangannya tidak terbatas. Undangannya tidak terbatas, ditujukan kepada semua orang. Semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tentunya seberapa kita yang ada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita pun tentunya saat-saat ini di tengah-tengah keadaan situasi dunia hari-hari ini, kalau kita mau belajar, kalau kita mau mundur dari tanggal 1 bulan Januari tahun 2020, kita sudah mengalami hal-hal yang sangat-sangat begitu sulit. Kalau saya mendengar dari orang tua atau teman-teman pada saat itu yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya, kalau pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2020, mereka sudah mengalami hujan yang begitu sangat deras. Hujan yang begitu sangat deras. Akhirnya membuat apa? Banjir. Nah, itu tandanya apa? Dari awal tahun 2020 ketika kita memasuki pada tanggal 1, itu situasi yang sudah sangat susah, itu situasi yang sudah sangat sulit yang kita alami sampai hari ini. Dan apa yang dapat kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada banyak yang kita dapat lakukan. Selain kita mau belajar daripada kebenaran firman pada pagi hari ini, yaitu marilah kepadaku semua, marilah kepadaku. Di sini tentunya kita banyak mengalami persoalan hidup, banyak mengalami beban berat, banyak mengalami hal-hal yang membuat kita seakan-akan langkah kita itu terasa begitu sulit. Langkah-langkah kita mungkin terasa begitu berat. Langkah-langkah kita mungkin terasa begitu lelah. Jelas firman Tuhan pada pagi hari ini katakan, marilah kepadaku. Marilah datang kepada Tuhan. Di sini undangan yang Tuhan berikan itu tidak terbatas. Kalau kita melihat akibat daripada COVID-19 atau virus corona yang hari-hari ini belum juga selesai, terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalami yang namanya virus corona ini atau COVID-19. Dan dampaknya apa? Undangan-undangan hari-hari ini terbatas, khususnya undangan pernikahan, undangan ulang tahun, itu terbatas, dibatasi dengan jumlahnya. Tidak dapat misalnya undangan yang tadinya mungkin direncanakan 500 orang, tapi mungkin karena COVID-19 ini undangannya terbatas, mungkin menjadi 250 orang. Kita pun juga ibadah juga harus didaftar. Karena apa? Karena tidak boleh terlalu banyak, dibatasi.
Tapi undangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita itu tidak pernah terbatas. Tidak pernah terbatas. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan itu tidak pernah terbatas, Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini kita mau belajar dari kisah yang ada di Alkitab, satu tokoh yang ada di Alkitab, yaitu adalah Raja Hizkia. Dalam firman Tuhan, Raja Hizkia itu terkenal adalah raja yang kuat dan secara internasional diakui seorang raja yang bijaksana. Raja Hizkia adalah raja yang kuat dan raja yang bijaksana. Dan kita mau buka juga Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama, di situ dikatakan Hizkia jatuh sakit. Dan firman Tuhan tidak mencatat pada saat itu sakit penyakit apa yang Hizkia alami. Tapi jelas dikatakan oleh firman Tuhan, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ketika saya belajar firman Tuhan ini, dikatakan pada saat itu Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Jelas kata-kata firman Tuhan, hampir mati. Tentunya bukan sakit penyakit yang biasa, tapi jelas firman Tuhan katakan adalah Hizkia pada saat itu mengalami sakit penyakit dan membuat ia hampir mati. Pasti satu penyakit yang parah, satu penyakit yang bukan penyakit yang biasa-biasa saja. Nah, di sini dikatakan ketika Hizkia mengalami ini dalam kehidupannya, ketika Hizkia mengalami sakit penyakit dalam kehidupannya dan firman Tuhan mencatat dia hampir mati, di situ ada seseorang yang berkata, ya sudah, karena Hizkia sudah hampir mati, titip pesan saja kepada keluarga yang ada. Karena apa? Karena sebentar lagi Hizkia ini hampir mati. Seringkali situasi ini terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang mendukung hidup kita, ada juga orang-orang yang tidak mendukung kehidupan kita. Ada orang-orang yang memberikan kita semangat, ada juga orang-orang yang tidak memberikan kita semangat. Dan Hizkia mengalami itu pada saat itu. Dia mengalami sesuatu yang susah, dia mengalami sesuatu yang sangat terhimpit, dia mengalami sesuatu penyakit yang membuat dia hampir mati. Dan dia tidak mendapat dukungan dari orang lain, tetapi yang dia butuhkan pada saat itu adalah sesuatu semangat dari orang lain, tetapi tidak dia dapatkan. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat apa yang dilakukan oleh Hizkia ketika Hizkia mendapatkan sesuatu penyakit yang membuat dia hampir mati. Yang pertama, masih di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, kita mau belajar di sini ayat yang kedua. Yang pertama yang Hizkia lakukan adalah ayat yang kedua. Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, ia berdoa kepada Tuhan. Jelas yang Hizkia lakukan pada saat itu adalah Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dan selain berdoa, di dalam ayat yang ketiga juga, Hizkia menangis dengan sangat kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia menangis dengan sangat kepada Tuhan. Artinya apa? Dia berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan untuk sesuatu kesembuhan yang dia rindukan terjadi dalam hidupnya. Dan dia menangis, itu tanda adalah hidupnya sudah tidak mampu lagi, sudah tidak kuat lagi. Dia menangis kepada Tuhan dengan sangat. Dan dua hal ini yang Hizkia lakukan pada saat itu. Dan kita mau melihat apa yang Tuhan lakukan terhadap Hizkia. Apa yang Tuhan lakukan terhadap Hizkia? Yang pertama di ayat yang kelima, masih di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, ayat yang kelima, bagian akhir, dikatakan jelas oleh firman Tuhan. Tuhan mendengar doa Hizkia. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, ketika Hizkia berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa Hizkia.
Dan selain Tuhan mendengar doa Hizkia, Tuhan juga melihat air mata Hizkia. Ketika kita menangis di hadapan Tuhan, Tuhan melihat air mata kita. Dan Tuhan mendengar setiap doa kita. Dan yang kedua, apa yang Tuhan lakukan terhadap Hizkia adalah Tuhan akan menyembuhkan Hizkia. Dan tadinya bahwa Hizkia jatuh sakit dan ia hampir mati, firman Tuhan juga katakan Tuhan memperpanjang umur Hizkia atau hidup Hizkia menjadi 15 tahun lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, jawaban Tuhan yang luar biasa ketika Hizkia datang kepada Tuhan. Dia tahu pada saat itu posisinya sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Tapi Hizkia datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan. Dan jawaban yang Tuhan berikan adalah kesembuhan. Umur yang Tuhan berikan pada Hizkia pada saat itu diperpanjang usianya 15 tahun lagi. Dan ini yang Hizkia dapatkan ketika dia berdoa dan menangis kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pribadi tidak tahu apa yang jemaat Tuhan alami hari-hari ini. Mungkin ada di antara kita mengalami sakit penyakit, ada di antara kita mengalami beban berat. Seberapa banyak kita juga sudah merasakan letih, sudah merasakan lesu, susah, sulit. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya dapat berikan adalah datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Seperti Hizkia, kita berdoa kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan. Yang saya percaya kelegaan Tuhan akan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara sampai kapan COVID-19 ini ada. Tapi mari kita mau terus datang kepada Tuhan. Kita mau terus datang berserah kepada Tuhan. Dan kita mau membawa setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Maka jawaban-jawaban doa Tuhan akan berikan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita yang letih, kita yang lesu, kita yang sakit, kita yang susah, kita yang sulit. Tidak ada cara lain hari-hari ini. Hanya datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Tangannya selalu terbuka bagi setiap kehidupan kita. Waktu Tuhan selalu ada bagi kita. Mari, Tuhan menunggu kita datang kepada Tuhan hari-hari ini. Tuhan menunggu kita datang kepada Tuhan. Tuhan menunggu kita berdoa. Tuhan mau melihat air mata kita yang kita naikkan kepada Tuhan hari-hari ini. Dan kita mau melihat jawaban doa kita akan kita dapatkan hanya dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah renungan firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita semua. Mari tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Dan serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita secara luar biasa. Puji bagi nama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tuhan, kita bersyukur setelah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan termeterai dalam setiap hati kita menjadi kekuatan kita. Kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong kami dalam mengikuti ibadah pada saat ini. Kiranya melalui ibadah kami, berkat Tuhan tercurah atas kami diberikan kekuatan, kemampuan di dalam menjalani kehidupan ini karena penyertaan Tuhan atas hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Philadelphia Sleman. Tuhan berkati mereka dalam usaha pekerjaannya, berkati juga yang lemah beri kekuatan, bahkan mereka yang sakit dalam pemulihan, Tuhan Engkau sempurnakan kekuatan dan kesembuhan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, setiap usaha yang dikerjakan oleh umat-Mu adalah berkat Tuhan tercurah atasnya. Setiap keluarga anak-anak Tuhan, Tuhan memberkatinya. Kami semua dalam keadaan aman, sehat, dan terpelihara di dalam kasih sayang Tuhan. Berkatilah juga bangsa dan negara kami, pulihkanlah keadaan bangsa kami, baik masalah ekonomi, masalah keamanan, dan berbagai segi yang sedang goncang pada saat-saat ini. Kiranya pemulihan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari Bapa, kedangkan tangan-Mu, turunkan berkat-Mu atas kami sekalian. Kami terima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.